ademkan suasana, menenangkan suasana, bukan kemudian menjadikan suasana yang sudah tenang menjadi gaduh. Tenang suasana, ademkan suasana. Ketika mulai panas, justru peran ulama itu tugasnya ngademin. Makanya di selain ulama sebetulnya ada peran yang lain. Dalam bahasa fikih itu disebut ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat menjadi wakilnya, yang sekarang kita sebut dengan DPR dan DPRD. Itu punya peran juga itu. Kenapa? Karena mereka wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat. Dalam bahasa fikihnya disebut ahlul halli wal aqdi. Orang yang punya peran melepas, menarik, mengulur, menarik, itu namanya ahlul halli wal aqdi. Ada waktunya mengulur, ada waktunya menarik. Tidak bisa asalkan dagangan saja. Tar dulu, ini apa nih? BBM mau naik lagi sebentar. Jangan dulu naik, kasihan masyarakat daya belinya lagi rendah, lagi turun. Kasihan, ditarik. Jangan diulur. Itu peran tuh wakil-wakil kita di sana. Jangan sampai kemudian gara-gara naiknya BBM membuat semua barang naik dan kemudian masyarakat resah. Itu peran daripada ahlul halli wal aqdi. Adapun ulama perannya adalah memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kemudian menjadi adem, menjadi tenang, hidupnya tentram. Kenapa? Apa yang disampaikannya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan dakwah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Itu peran ulama. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan adakan perdebatan yang perdebatannya ini bernilai konstruktif, bukan perdebatan yang sifatnya kemudian saling menjatuhkan. Saya perlu menyampaikan juga pada kesempatan hari ini, pada siapapun teman-teman kita hari ini yang saat ini sedang meramaikan nasab-nasab, ya, baik nasabnya yang bersifat nasab ahlul bait Nabi, turunan zuriyah Nabi, dan juga teman-teman yang sedang mencari secara ilmiah. Marilah kemudian ayo saling mengademkan, saling menjadikan masyarakat kita ini jangan sampai gaduh, biar adem masyarakat kita. Di satu sisi bagian dari ilmiah, karena mereka ingin mencari, bagian teman-teman kita ingin mencari nilai keilmiahan, nilai keilmuan. Tapi jangan kemudian mencari hal itu lalu kemudian menjadikan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, marilah kita percayai pula bahwasanya ilmu yang pernah kita dapat dari ulama-ulama kita, dari masyayikh-masyayikh kita, dari habaib-habaib kita, semuanya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kita dapat hari ini itu betul-betul ada nilai keberkahan. Kenapa berkah? Karena memang kita percayai guru-guru kita. Kita percayai guru-guru kita percayai nasabnya, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin ingin mencari secara ilmiah, ya itu sebagai bagian dari pencarian ilmiah, persilakan. Hanya mari sama-sama kita tenangkan masyarakat. Inilah peran ulama untuk menenangkan masyarakat. Dan kepada teman-teman kita agar marilah berdakwah dengan hikmah, berdakwahlah dengan baik, kalimat-kalimat yang diungkapkan kalimat-kalimat yang indah, yang enak-enak. Jangan kalimat-kalimat yang kemudian tidak enak didengarnya, tidak menunjukkan akhlakul karimah. Berdakwahlah, apalagi kalau seandainya kita mengaku sebagai keturunan Nabi, maka berdakwahlah kemudian dengan dakwah yang hikmah, berdakwah dengan kalimat-kalimat yang baik.
Kenapa? Agar menjadi bagian bahwasanya kita ini menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, yang ketiga, peran ulama adalah bagaimana ulama di sini kemudian memberikan kepada manusia ilmu agama yang bermanfaat, ilmu agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Hanafi rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Hambali rahimahullah, yang kemudian dipercaya sampai sekarang oleh kita semua menjadi 4 imam yang mujtahid, memberikan begitu banyak ilmunya kepada kita, manfaatnya sampai sekarang buat kita semua. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat, dalam bermuamalah. Contoh nih Pak, kalau dalam fikih Imam Hanafi, ketika kita bertetangga dengan orang lain, itu ada orang lain sedang di tetangga kita, itu punya pohon mangga. Pohon mangganya menjuntai pohonnya itu sampai ke rumah kita. Kemudian tumbuh mangga. Mangganya masuk ke dalam pekarangan rumah kita. Ya. Menurut Imam Hanafi, boleh nggak mangga itu kita petik? Boleh. Mangga itu kita petik. Kenapa? Karena mangga itu nyelonong sampai rumah kita. Tapi kata Imam Hanafi, meskipun itu kita berhak terhadap mangga tersebut, maka bicara dulu kepada orang yang memiliki pohon mangga itu. Jangan nggak bicara, main petak-petik aja. Kenapa? Ini dalam fikihnya boleh menurut Imam Hanafi. Taruh dulu, tanya dulu. Oh, fikih yang lain bagaimana? Ada fikih Imam Syafi'i. Maka di dalam fikih Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya meskipun yang namanya pohon itu menjuntai rumah kita, tetapi dia masih dalam satu kategori pohon dengan dahan yang sama, maka bukan milik kita, milik orang lain. Hanya orang yang ketika dia dahan-dahannya itu masuk ke dalam rumah kita, orang yang bertetangga kepada kita itu wajib memberikan mangganya kepada kita kalau nanti mangganya sudah berbuah, kalau sudah dipanen. Jadi bukan main asal petik. Nanti dia petik, dia wajib memberikan sebagai imbalan apa? Dahannya jatuh ke rumah kita. Jangan sampai ada istilah begini, giliran daun aja gue yang nyapu, giliran mangga lu yang makan. Nah, kan gak enak ada kalimat seperti itu. Sama seperti kita beli durian, 10 durian. Waduh, udah gitu kita buang tuh pohon apa namanya, iya duriannya itu ke tong sampah. Tetangga mencium baunya, 10 durian Pak. 1 biji pun nggak sampai ke tetangga. Ya Allah. Kalau beli 10 durian, maka kemudian berikan tetangga kita. Sampai Nabi itu memberikan sebuah petuah. Idza tabakhta marokotan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jirana. Apabila kalian membuat masakan sop sayuran yang baunya itu keluar sampai ke tetangga, fa'akthir ma'aha, banyakin kuahnya, bikin sop janda. Tahu sop janda Pak? Tahu sop janda? Apa Pak? Bukan yang buat janda, bukan. Sop janda itu sop Jawa Sunda. Buat tuh sop janda, harum semerbak baunya. Tetangga kita nyium doang dapat baunya. Kata Nabi, Pak aksir ma'ah, banyakin kuahnya, wa ta'ahad jirana, bagikan. Tapi
Tapi cuma jangan kuah doang. Kuah doang sama tetangga. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang disampaikan Nabi. Iya, tapi jangan gitu-gitu amat lah. Masa cuma kuahnya doang. Berikan isi daging daripada sop itu, meskipun tidak banyak. Berikan. Pak, Bu, mohon maaf, ini adanya sedikit, tapi biar kita semua saling mencicipi. Sama, durian juga begitu. Pak, Bu, maaf, ini ada sedikit, ada montong kemarin beli 10, ini cuma saya kasih 3 buah. 3 buah, Pak? Iya, 3 butir saja. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, ngerasain tuh tetangga. Tapi kalau belinya cuma satu Pak, cuma satu nih, durinya bungkus, uang Pak, jangan di sini uangnya di mana? Beli cuma satu, dibagi-bagi habis semua. Nah, hadirin rahimahullah, inilah bagaimana merawat Indonesia ini seperti ketupat. Ya seperti ketupat, bagaimana dirawat, dirajut sehingga kemudian menjadi ketupat yang bentuknya indah. Jangan sampai ketupat ini kemudian bolong-bolong di sana sini. Kenapa? Dengan bolong-bolong di sana ini dikhawatirkan ada orang-orang yang menyusup lalu kemudian berusaha untuk menghancurkan persatuan di antara kita. Maka perlu dan pentingnya para ulama untuk merajut persatuan ini. Pentingnya umat Islam untuk merajut persatuan ini. Karena itu kepada teman-teman dan non-muslim juga begitu. Mari sama-sama kita merajut persatuan di antara sesama anak bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira sampai di sini dulu. Tidak ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kalau seandainya ada di antara bapak-bapak yang ingin diskusi, silakan. Tapi kalau seandainya tidak ada, kita tutup kajian pagi hari ini. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup kajian pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bagaimana kita bisa memahami peran ulama dan umat Islam dalam merajut persatuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang kokoh dalam persatuan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana hab lana awladan salihin. Allahumma kulna min dhillil ma'siyati ila izzit ta'ah wa min al-ghaflati ila al-yaqظah wa min al-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.